Marciano, de afgelopen dagen gaat het toch ook wel over Patrick Kluivert. Ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak negara itu mencapai. As the new head coach of Timnas, now this follows. Anh em biết vì sao Indo bổ nhiệm Patrick Kluivert là huấn luyện viên? Guys, kehadiran Patrick Kluivert ternyata bikin jiper pesaing Indonesia. Seriusan, emang jadi bener-bener berita internasional. Ini bukan cuma di ASEAN doang ya, tapi skalanya udah sampai Eropa internasional. Sekarang ini teman-teman, nggak ada alasan lagi untuk kita sebagai fans Timnas untuk meragukan pelatih baru dari Timnas kita, teman-teman. Terbukti negara-negara lain di Asia Tenggara maupun di luar negeri, teman-teman, memuji keputusan Indonesia mengambil Patrick Kluivert. Tentunya bukannya Patrick Kluivert, teman-teman, tetapi dengan seluruh jajaran timnya. Era Sintayong sudah berakhir. Kita setuju. Sintayong telah memberikan hal yang luar biasa terhadap perkembangan Timnas kita, dan kita harus move on. Dengan pelatih baru, keputusan sudah diambil oleh PSSI. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah terus mendukung Timnas kita, teman-teman. Marciano, de afgelopen dagen gaat het toch ook wel over Patrick Kluivert. Die op weg is om bondscoach te worden. De trainer is van de twee. Ja, maar dit heeft toch veel meer aantrekkingskracht. Als je Kluivert bondscoach maakt. Legenda bola sepak Belanda dan Barcelona, Patrick Kluivert, tekad membawa Indonesia ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak negara itu mencapai kemerdekaan. Perkara itu menjadi antara ucapan pertamanya ketika beliau secara rasmi diperkenalkan sebagai Ketua Jurulatih baru Sang Garuda dalam sidang media di Jakarta pada Ahad. Just 2 days after Shin Tae-yong's dismissal as Indonesia head coach, Dutch legend Patrick Kluivert has been announced by the federation as the new head coach of Timnas. Now this follows the... Anh em biết vì sao Indo bổ nhiệm Patrick Kluivert là huấn luyện viên trưởng không? Không phải vì ông ấy huấn luyện hay đâu, mà đấy là bởi vì ông ấy biết nói tiếng Hà Lan. Dự World Cup 2026, trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ đẩy mạnh chính sách nhập tịch cho cao thủ. Semua negara ya terbukti teman-teman membicarakan tentang Timnas Indonesia, pergantian pelatih dan lain sebagainya. Apakah mereka ketar-ketir, teman-teman? Iya, mereka juga ketar-ketir juga dengan perkembangan Timnas kita. Mereka makanya berbenah, Malaysia berbenah, Cina, Bahrain berbenah, apalagi Australia juga, teman-teman. Mereka melakukan pembenahan untuk menyongsong pertandingan, terutama ya negara-negara yang masuk kualifikasi round 3 Piala Dunia. Mereka khawatir dengan armada baru, dengan tim kepelatihan baru, Indonesia mengancam tim-tim lain. Có gốc gác Indonesia. Patrick Kluivert disambut positif waktu dikenalin ke publik. Media Vietnam malah bilang begini. Jadi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, barusan udah dikenalin ke publik nih sama PSSI. Selain soal pakai peci kegedean, selebihnya Kluivert dapat sambutan cukup positif sih dari publik penggemar sepak bola Indonesia. Meski dia dibebani target yang berat, yakni lolos Piala Dunia, tapi jawaban-jawaban dia waktu di preskon cukup realistis dan masuk akal. Apalagi dia juga menjanjikan bakal bawa lebih banyak lagi pemain keturunan agar mau gabung ke Timnas. Yang udah kesebut namanya sih Jairo Riedewald, yang katanya bakal segera merapat. Pokoknya seperti yang udah pernah dibahas sebelumnya, kalau Kluivert ini fungsinya emang jadi abang-abangan diaspora. Nah, sambutan positif ini menandakan bahwa kemarin pada sedih Shin Tae-yong dipecat itu mungkin karena emang waktunya mendadak aja. Jadi mereka kaget dan nggak percaya. Padahal yang ditangisin juga fine-fine aja kok. Karena itu merupakan hal yang biasa dalam sepak bola. Bahkan terbaru, Coach Shin terpantau mau main golf tuh dengan kondisi full senyum. Nah, sambutan positif ke pelatih baru ini ternyata tersiar juga lewat media asing. Misalnya salah satu media Timur Tengah onanews.tv yang takjub dengan sambutan untuk Kluivert ketika tiba di Indonesia. Mereka menyoroti antusiasme para fans Timnas yang menyambutnya di bandara. Meski penunjukan pelatih asal Belanda itu awalnya kontroversi. Selain itu media asal Belanda, The Telegraph, juga menulis hal yang sama, bahwa Kluivert mendapat sambutan hangat dari supporter Indonesia. Sementara itu media Vietnam Soha malah sebaliknya. Mereka menulis bahwa Kluivert tidak disambut hangat oleh supporter. Alasannya karena Ultras Garuda sebagai kelompok supporter Timnas terbesar katanya nggak menyambut dengan meriah kedatangan sang pelatih. Kalau tanggapan kalian? Jangan patokannya Garuda fans, teman-teman ya. Karena banyak persatuan fans sepak bola yang lainnya juga menyambut, teman-teman. Jadi bukan itu menjadi sebuah patokan. Disambut enggaknya, terbukti kemarin kita lihat ketika Patrick Kluivert datang, teman-teman, banyak orang berkerumun di sana, banyak orang menyambut kedatangan Patrick Kluivert. Udahlah teman-teman, kita hari ini harus bersatu, kita bersatu sebagai fans sepak bola Indonesia. Guys, kehadiran Patrick Kluivert ternyata bikin jiper pesaing Indonesia. Seriusan, emang jadi bener-bener berita internasional. Ini bukan cuma di ASEAN doang ya, tapi skalanya udah sampai Eropa internasional. Dan khusus di ASEAN, medianya Nguyen FC alias Vietnam udah bikin prediksinya sendiri. Jadi kalau kata The Tao 24/7, Kluivert menunjukin ambisi Indonesia lolos ke pentas dunia. Dan mereka bilang nilai plusnya Kluivert adalah faktor bahasa. Karena kita tahu kan selama ini STY butuh jasa penerjemah untuk kasih instruksi. Dan lost in translation kayak gini gak akan kejadian lagi di eranya Kluivert harusnya.
Kenapa? Karena bahasa yang dipakai adalah langsung bahasa Inggris. Gue bakal langsung pakai bahasa Inggris, itu kata Kluivert dikutip dari media Belanda, The Telegraph. Apalagi ada banyak pemain keturunan yang bermain di timnas kita kan, dan bakal lebih mudah juga buat mereka saling berkomunikasi karena komunikasi adalah kunci. Dan nilai plus dia yang lain adalah nama besar. Karena nama besar Kluivert kayaknya bakal jadi magnet buat banyak pemain tertarik gabung ke timnas Indonesia deh. Ya. Dan beberapa nama emang udah disebut, kayak misalnya Jadon Bennell, ada Tristan Goyer, ada Ryan Flamingo, sampai Jordi Willman. Kalau gue sih berharap gravitasnya Kluivert bisa jadi boosting yang bagus buat naikin kapasitas timnas Indonesia. Ya walaupun masih rada berat ya buat move on, tapi ya pelan-pelan mesti nyoba ya nggak sih? Karena menurut gue sekarang mendingan kita fokus sama target-target kita ke depan daripada drama yang nggak kelar-kelar. Tapi menurut gue, correct me if I'm wrong. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di komen. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan menjawab tantangan pertamanya dengan target harus mendapatkan poin ketika akan melawan Australia dengan peringkat FIFA 24 di bulan Maret mendatang. Dengan wajah baru Timnas Indonesia berskema total football, mampukah Timnas Indonesia di bawah juru taktik Patrick Kluivert menjawab tantangan publik sepak bola Indonesia? Kita udah ada peningkatan berkat mendatangkan coach Patrick Kluivert, guys. King Indo bisa saja mendapatkan pemain keturunan mewah. Buset dah, guys. Nih guys, ada Jairo, siap guys. Siap-siap nih di antara tiga mereka, guys. King Indo akan mendapatkan salah satu dari mereka, cuy. Buset dah, guys. Terpantau, guys, dari beberapa pemain ini coach Patrick Kluivert sedang melakukan negosiasi, cuy. Buset dah, guys. Apakah Pascal Struijk atau Emil Odero ataupun Jairo Redwall, cuy. Buset dah, guys. Market value-nya, guys, ya. Market value juga kagak main-main, guys. Pascal Struijk memiliki market value 279 miliar, guys. Emil Odero 87 miliar. Sedangkan untuk Jairo Redwall 38,76 miliar, cuy. Buset dah, guys. Tapi guys, yang positif menurut gua adalah Jairo Redwall, cuy. Nah, untuk Bang Emil nih siapa tahu bisa, guys. Soalnya guys ya tinggal nunggu Pak Erick Thohir doang kalau untuk Bang Emil, guys. Namun kalau untuk Pascalnya, gue sih yakin ya suatu saat lah bisa bergabung sama King Indo, cuy. Kita tunggu aja, guys ya. Semoga King aja Indo, gitu cuy. Ya dengan datangnya pos baru ini, guys ya, bisa mendatangkan lagi pemain keturunan yang sangat mewah. Kita tunggu aja, guys. Berani komentar. Presscom Patrick Kluivert terbaik yang pernah gue lihat dalam sepanjang sejarah sepak bola. Sudah resmi, sudah tidak ada keraguan lagi bahwa sekarang fokus kita adalah untuk membantu Patrick Kluivert PSSI dalam langkah ke Piala Dunia 2026. Kenapa gue bilang presscom terbaik? Karena menurut gue ini orang sangat-sangat realistis. Ini orang kelihatan banget enjoy, takjub dengan masyarakat kita, terutama waktu dia datang ke bandara. Yang kedua juga dia bilang dalam presscomnya bahwa targetnya adalah lolos Piala Dunia dengan memenangkan 4 poin melawan Bahrain dan Australia. Karena menurut dia harus respect terhadap lawan. Wow. Dan dia memuji Marcelino sebagai pemain berbakat. Pemain lokal adalah jantung dan pemain diaspora adalah kaki tangan Indonesia. Wow, what a statement menurut gua. Benar-benar merangkul, benar-benar tidak membedakan Indonesia satu. Dia yakin dengan pemain diaspora lokal siapapun kita akan melangkah Piala Dunia. Kita dukung terus Patrick Kluivert. Apalagi teman-teman yang harus kita ragukan lagi selain kita harus mendukung timnas kita. Kita mungkin ada sebagian orang banyak yang belum move on dengan keputusan Pak Erick Thohir untuk memberhentikan Sintayong. Tapi itu sudah berlalu. Sintayong sudah mendapatkan kompensasi, mendapatkan semua haknya dari timnas Indonesia. Bahkan kemarin terpantau juga golf, mengunjungi sebuah kafe. Katanya dia juga punya usaha di Indonesia, mengunjungi tempat usahanya kalau nggak salah, ralat. Kalau saya keliru teman-teman. Hidup terus berjalan, ya hidup terus berjalan. Tatap timnas kita ke depan untuk menyongsong kualifikasi round 3 Piala Dunia. Kita dukung timnas kita selalu dan selamanya. Timnas kita sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Bahkan negara lain pun merasa khawatir dengan timnas kita, dengan kedatangan Patrick Kluivert dan timnya. Udahlah, kalau semisal kalian nggak begitu percaya diri dengan Patrick Kluivert, saya yakin Patrick Kluivert digunakan untuk menarik pemain-pemain diaspora Indonesia untuk bisa bergabung dengan timnas kita, teman-teman. Tetapi otak sebenarnya saya berpikir adalah Alec Pastor dan Danny Lanzat di situ. Jadi kita tunggu bagaimana gebrakan Patrick Kluivert dan kawan-kawan selanjutnya, teman-teman. Kita harus percaya diri, kita harus move on, dan kita percaya timnas kita mampu. Apalagi target dari Patrick Kluivert itu nggak main-main, teman-teman. Masuk dan lolos Piala Dunia. Keren nggak tuh? Keren nggak tuh? Yang bisa kita lakukan adalah mendukung dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa agar timnas kita lolos ke Piala Dunia. Bravo timnas Indonesia.